Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 yang beranggotakan Siti Arifah, Marsha Laila, M. Hafiz, Lain Fuada, dan Altira Nanda, dan Alvin Bima akan mempresentasikan modul 1, yaitu pengetahuan mesin las dan mesin bor. Next. Dalam dunia manufaktur, pengetahuan tentang mesin las dan mesin bor sangatlah penting untuk menunjang pekerjaan. Oleh karena itu, praktikum ini diadakan agar praktikan dapat memahami dan mengetahui prosedur, cara menggunakan mesin las dan mesin bor, dan dapat mengetahui jenis-jenis mesin las dan mesin bor, serta dapat memahami bagian per bagian dari mesin las dan mesin bor. Rumusan masalah yaitu bagaimana prosedur penggunaan mesin las dan mesin bor. Tujuan praktikum, praktikan dapat mengetahui dan memahami prosedur cara menggunakan mesin las dan mesin bor. Praktikan dapat mengetahui jenis-jenis mesin las dan mesin bor, serta dapat memahami bagian per bagiannya. Praktikan dapat mengimplementasikan K3 pada saat menggunakan mesin las dan mesin bor. Manfaat praktikum. 1. Agar praktikan dapat memahami konsep kerja serta mengoperasikan mesin las dan mesin bor dengan baik dan benar. 2. Agar praktikan dapat menerapkan pengetahuannya tentang mesin las dan mesin bor dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia kerja. 3. Agar praktikan dapat mengetahui pentingnya peralatan K3 untuk mencegah kecelakaan kerja. Next. Secara umum penyebab kecelakaan di tempat kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kelelahan, yang kedua kondisi tempat kerja, yang ketiga kurangnya penguasaan pekerja terhadap pekerjaan, dan yang terakhir ada karakteristik pekerjaan itu sendiri. Kemudian tujuan utama K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu yang pertama melindungi dari menjamin keselamatan tenaga kerja dari orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan yang terakhir, ada meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Kemudian, penggunaan alat pelindung diri atau APD bekerja sangat penting, ya umumnya berupa pelindung kepala dan wajah, pelindung mata, pelindung telinga, pelindung alat pernafasan, pelindung tangan, serta pelindung kaki. Next. Kemudian ada mesin las. Pengelasan adalah suatu proses penyambungan logam yang disebabkan oleh panas dengan atau tanpa tekanan, atau sebagai akibat dari mitologi yang ditimbulkan oleh gaya tarik-menarik antar atom, di mana atom-atom yang bentuk ikatan pada permukaan yang menjadi satu harus bebas dari gas yang terserang. Tidak. Pengelasan berdasarkan klasifikasi cara kerja dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pengelasan cair, yang kedua ada pengelasan tekan, dan yang terakhir ada pematrian. Jenis-jenis mesin las terdiri dari 4, yaitu yang pertama las elektroda terbungkus, kemudian las busur gas, yang ketiga las busur tanpa gas, dan yang terakhir ada las busur rendam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinaudi. Terima kasih. Fungsi bagian mesin las terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah kabel las, berfungsi untuk mengantarkan tenaga dari sumber tenaga ke elektroda penjepit. Yang kedua, pemegang elektroda, berfungsi untuk menjepit elektroda di mana dipasang bahan tahan panas untuk melindungi tangan pengelas. Yang ketiga, ada palu las yang digunakan untuk membersihkan terak dari jalur pengelasan. Yang keempat, ada klem massa yang dimana berfungsi untuk sebagai alat penghubung kabel massa dengan logam induk. Next. Yang kelima, ada elektroda yang berfungsi sebagai pembakar yang nantinya akan menimbulkan busur nyala. Yang keenam, sikat baja yang digunakan untuk membersihkan permukaan benda yang akan dilas. Dan yang terakhir, ada tang penjepit yang digunakan untuk menjepit benda kerja dalam keadaan panas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengertian mesin bor adalah suatu jenis mesin yang digunakan untuk membuat lubang atau membesarkan lubang pada benda kerja. Pengoboran adalah operasi yang menghasilkan lubang berbentuk bulat pada benda kerja dan menggunakan mesin bor. Prinsip kerja mesin bor yaitu memanfaatkan gerak putar dari poros yang diteruskan pada mesin bor. Next. Jenis-jenis mesin bor, yang pertama ada mesin bor portable, yang kedua ada mesin bor vertikal, yang ketiga ada mesin bor kelompok, yang keempat ada mesin bor radial, yang kelima ada mesin bor spindle jamak, dan yang terakhir ada mesin bor lubang dalam. Next. Untuk vloga sendiri ada studi literatur dan studi praktikum, lalu rumusan masalah, kemudian ada tujuan praktikum dan manfaat praktikum, lalu untuk alat yang digunakan
mesin las sendiri membutuhkan elektroda, sikat las, dan palu las. Untuk mesin bor sendiri membutuhkan mata bor, meja kerja, dan handle drill. Untuk bahan yang digunakan pada mesin las yaitu plat besi dan pada mesin bor yaitu papan kayu. Selanjutnya untuk SOP-nya sendiri pada mesin las yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan dari mesin las dan peralatan K3. Kedua yaitu hidupkan mesin las lalu atur voltasenya. Ketiga yaitu jepitkan penjepit massa ke badan meja. Keempat yaitu jepitkan penjepit elektroda ke elektroda. Kelima, gunakan APD berupa sarung tangan dan kacamata las. Keenam, las plat besi sesuai kebutuhan. Ketujuh, cek kualitas hasil pengelasan dengan palu las. Kedelapan, yaitu matikan mesin jika kualitas pengelasan sudah kuat. Lalu pada mesin bor sendiri, yang pertama, siapkan alat dan bahan dari mesin bor dan peralatan K3. Lalu kedua, gunakan APD berupa kacamata. Ketiga, masukkan mata bor ke spindle. Keempat, rapatkan mata bor dengan kunci. Letakkan papan kayu. Kemudian letakkan papan kayu ke meja kerja. Keenam, hidupkan mesin lalu gunakan handle drill untuk mengatur menaikkan dan menurunkan mata bor. Ketujuh, yaitu matikan mesin bor jika sudah terlubang sempurna. Peralatan K3 sendiri pada mesin las yaitu ada helm las, sarung tangan las, jaket las, sepatu las, dan kamar las. Pada mesin bor sendiri hanya menggunakan kacamata. Lalu ada flowset, analisis, kesimpulan, dan selesai. Pada flowset sendiri, pada prosedur langkah-langkah penggunaan mesin las, yang pertama menyiapkan APD dan bahan, kemudian mengatur bagian pada mesin las, menjepit penjepit massa ke badan meja, menjepit elektroda ke penjepit elektroda, lalu menyambungkan bahan kerja, menggunakan APD, melakukan proses pengelasan, lalu palu hasil pengelasan agar menjadi rapi. Kemudian, prosedur langkah-langkah yang digunakan pada mesin bor yaitu pertama, mengecek bagian mesin bor, lalu menggunakan APD, kemudian masukkan mata bor ke spindle dan kunci rapat, lalu letakkan kayu ke meja kerja, kemudian hidupkan mesin dan tahan dengan tangan. Selanjutnya yaitu mulai proses pengeboran, setelah selesai matikan mesin dan cabut mata bor. Berdasarkan pada praktikum mesin las listrik dan mesin bor yang telah dilaksanakan, dapat diperoleh beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses pengelasan dan pengeboran. Salah satunya adalah alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan untuk melakukan proses pengelasan dan pengeboran adalah mesin las listrik, mesin bor, meja kerja, konduktor, kayu, dan alat pelindung seperti pelindung kepala, sarung tangan, jaket las, dan sepatu. Next. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, prosedur penggunaan mesin las listrik dan mesin bor selalu diawali dengan menggunakan alat pelindung diri, serta menyiapkan alat dan bahan yang akan dibutuhkan. Yang kedua, mesin las listrik dan mesin bor memiliki banyak jenis yang berbeda. Dan yang ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam melakukan sebuah pekerjaan agar menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman. Dalam laporan ini, kita mengambil 6 jurnal, 4 buku, dan 1 web. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.